podo berjuang, podo tumandang, jok sampai kurang pangan lan sandang. Saya kok kabdi, ayo podo maksudi, ayo bangun ekonomi, ayo maju konco tani. Halo, apa kabar pemirsa TVRI dimanapun Anda berada? Jumpa lagi bersama Sarah di sini, tentunya dalam acara Konco Tani. Dan segmen kali ini, Sarah akan mengajak Anda semuanya untuk melihat perkebunan cengkeh yang ada di Wonosalam, Jombang. Kita lihat bagaimana cara pembibitan, pengolahan tanah, hingga pemasaran. Penasaran kan seperti apa? Yuk tetap di Konco Tani, ayo maju Konco Tani. Cengkeh dipercaya sebagai tanaman asli Indonesia. Cengkeh banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa dan sebagai bahan utama rokok kretek khas Indonesia. Pohon cengkeh merupakan tanaman tahunan yang dapat tumbuh dengan tinggi 10-20 meter, mempunyai daun berbentuk lonjong yang berbunga pada pucuk-pucuknya. Tangkai buah pada awalnya berwarna hijau dan berwarna merah jika bunga sudah mekar. Pohon cengkeh teramat artistik, habitus berbentuk silindris atau kerucut dan daun yang mengkilat. Keindahan tanaman cengkeh sangat memanjakan mata untuk dinikmati. Pada abad keempat, pemimpin dinasti Han dari Tiongkok memerintahkan setiap orang yang mendekatinya untuk sebelumnya mengunyah cengkeh agar harum nafasnya. Selain bentuk tanaman yang sangat indah, cengkeh memberikan kenikmatan lain berupa bau harum. Dua hal yang bisa saling melengkapi untuk dinikmati oleh indera mata dan hidung. Meningkatnya perekonomian akibat adanya tanaman cengkeh tersebut berdampak positif terhadap membaiknya kehidupan sosial perekonomian masyarakat setempat. Tanaman cengkeh ternyata dapat mengharumkan nama daerah sentra penghasil cengkeh. Di masa jayanya, cengkeh ibarat emas coklat. Setiap butiran bunganya sangat bernilai layaknya butiran emas. Meski sempat jatuh, namun daya tarik investasi tanaman cengkeh tak berkurang. Bunga-bunga cengkeh kering bisa disimpan selama beberapa bulan di gudang sebagai tabungan. Cara pertama untuk mendapatkan tanaman cengkeh agar cepat berbuah adalah dengan memilih bibit unggul cengkeh. Bibit cengkeh bisa Anda dapatkan dengan membeli langsung benihnya atau dengan memanfaatkan buah cengkeh yang Anda miliki. Untuk buah cengkeh yang dianjurkan adalah buah cengkeh yang sudah tua dan berwarna ungu kehitaman. Pastikan bahwa buah cengkeh yang Anda pilih memang merupakan buah yang telah masak di pohonnya. Sebelum menanam, pemilihan media tanam juga harus diperhitungkan. Beberapa alat dan bahan yang perlu Anda siapkan untuk menanam cengkeh adalah sebagai berikut: tanah gembur, pupuk kandang, pot atau polybag yang telah dilubangi di bagian bawah, cetok, dan air secukupnya. Tanaman cengkeh sebaiknya disemai terlebih dahulu dengan menggunakan media tanam yang lebih kecil untuk menstimulasi pertumbuhan akar.
Dengan demikian, pembibitan pun dapat dikontrol atau dipantau dengan mudah hingga pertumbuhan tunas. Tanaman cengkeh yang sudah ditanam ke lahan permanen harus tetap dijaga pertumbuhannya, mengingat banyaknya hama penyakit yang dapat menyerang tanaman cengkeh. Hal ini dapat menyebabkan tanaman rusak hingga mati, terutama di tahun-tahun awal. Perawatan harus intens dilakukan guna menjaga pertumbuhan tanaman agar menjadi kokoh, besar, dan cepat berbuah. Perawatan atau pemeliharaan tanaman cengkeh dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, berikan pupuk secara berkala setiap 4 bulan sekali pada 2 tahun pertama. Lalu, semprotkan insektisida jika terdapat hambatan dalam pertumbuhan tanaman atau bermasalah dengan daunnya. Lalu, siramlah tanaman dengan air yang cukup, terutama saat musim kemarau. Tanaman cengkeh sudah lama sekali dibudidayakan di Indonesia. Nah, salah satunya yang sudah Sarah pegang ini adalah bibit cengkeh yang berkualitas yang ada di Wonosalam, Jombang. Dan Sarah juga bersama dengan petaninya langsung, petani cengkeh Wonosalam, yaitu Bapak Kateno. Iya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Dan juga narasumber kita yaitu Bapak Samsul selaku pemerhati perkebunan. Apa kabar Pak Samsul? Baik, Alhamdulillah. Wow, ini sudah lengkap, berarti saatnya kita tanya-tanya bagaimana sih mulai dari proses pembibitan sampai nantinya untuk pemeliharaannya, panennya, semuanya langsung kita tanya ke petaninya. Nah, Pak Kateno, saya mau tanya-tanya nih Pak, cara memilih bibit yang baik itu seperti apa? Itu pohon yang sudah tua, daunnya yang baik-baik, jenisnya yang baik. Itu jenis Zanzibar. Zanzibar? Iya. Oh, jadi punya jenis-jenis sendiri-sendiri? Iya, jenis-jenis sendiri. Jenis Zanzibar? Iya. Iya. Kalau ya kedua, yang saya utamakan Zanzibar, tapi ya bibitnya ada 2 Ambon. Tapi yang baik itu bibit Zanzibar. Iya. Nah, dari proses pembibitan itu sampai nanti tumbuh itu kira-kira masa panen kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Itu kalau tumbuhnya itu masih 1 bulan dia tumbuh, ya sampai panen itu hampir 5 tahun sampai 6 tahun. 5 tahun sampai 6 tahun Iya. udah awal panen ya, Iya, Pak ya? awal panen, iya. Dan itu hasilnya juga lumayan banyak Itu untuk sekali panen. 5 tahun 6 tahun itu mungkin masih sedikit. Ya bisa 5 kilo, 3 kilo, tapi kalau sudah bulan tahun bisa kintalan. Oke. Ya puluhan kilo lah sudah. Ya. Dan untuk pemeliharaannya sendiri punya teknik-teknik khusus atau seperti apa untuk Iya, pemeliharaan? punya teknik sendiri. Nah, kalau saya itu kan tanahnya itu tanah terlalu gembur. 1 kali, 2 kalinya saya campur sama aduk sama sekem, areng sekem. Sekem. Iya, sekem itu biar enggak bisa bacek dari air. Bacek itu bisa apa ya? Apa Pak Buang, bacek Pak Buang? Air. Nah, biar enggak mengandung air terlaluan gitu. Bisa kering terus itu ke bibit itu lebih baik gitu. Dan kalau untuk kendalanya sendiri dalam pemeliharaan itu apa ada kendala-kendala yang Ada. apa kira-kira Kan Pak? kebanyakan hujan kan kadang-kadang ada cacarnya, ada apa tuh penyakitnya gitu. Itu saya basmi sama sama semprot itu juga. Berarti jenis hama. Iya, hama itu. Hama. Iya. Terus untuk menanggulangi ada ya itu ripo sama air pinsu. Jadi itu memang yang digunakan untuk tanaman cengkeh Iya, ini iya. ya. Dan untuk pupuk sendiri, Pupuk apa ada pupuk khusus? Ada. Saya bikin pupuknya itu dari kotoran kambing, saya seleb, saya protasi dulu. Berarti organik? Iya, organik, iya. Oh, baik. Organik. Berarti bukan pupuk-pupuk yang Bukan, saya nol pabrik dari ya? kimia. Oh, oke. Bibit saya dari nol dari kimia. Baik. Dan saya beralih ke Pak Samsul nih. Menurut Pak Samsul, yang dilakukan oleh petani yang ada di Wonosalam ini seperti apa, Pak? Ya, bibitnya Pak Kateno ini perlu disertifikatkan. Di Bibit juga perlu disertifikatkan. Jadi nanti ada petugas dari balai sertifikasi bibit tanaman perkebunan, lalu dia memeriksa ini. Tidak semua bibit ini bisa disalurkan untuk ditanam. Nanti dipilih bibit-bibit mana, disortir, yang jelek mana dituikan, yang bagus-bagus, dan Pak Kateno mesti akan ditanya ini pohon induknya dari mana.
Dia harus gitu. menunjukkan pohon induknya ini. Nah, nanti akan munculnya sertifikat berdasarkan itu. Jadi betul-betul begitu disalurkan oleh Pak Kateno, apakah itu dijual oleh tetangga sekitar ya Pak Kateno ya, apakah untuk sendiri, jadi nanti sudah kualitasnya sudah paling bagus. Jadi Pak Kateno sudah pegang sertifikat. Karena kalau Pak Kateno mengedarkan ini tidak bersertifikat juga kasihan nanti tetangga-tetangga tidak mendapatkan bibit yang betul-betul unggul. Nah, jadi harus ada seleksi dari situ, dari balai sertifikasi. Itu kemudian pemeliharaan ada apa? Cacar untuk hama, cacar daun putih ya Pak ya. Nah, itu disemprot tentunya, dan itu pun juga pada saat pembibitan begini ini juga disemprot kan Pak ya, sejak awal. Jadi karena itu memang hama yang mudah sekali untuk menyerang bibit sampai dengan tanaman dewasa cacar daun itu. Ya. Tapi gitu itu tingkat kegagalan itu tinggi apa enggak kira-kira Pak? Kalau perawatan baik enggak, saya kira tuh ya 2% lah. Nah, mungkin ada yang ditambahkan untuk Pak Samsul, mungkin dari jenis tadi. Tadi katanya ada yang Zanzibar, ada Ambon, mungkin ada perbedaan dari jenis-jenis itu? Ya, itu 2 macam jenis yang sebenarnya sama-sama bagus dan sama unggul, asal Pak Kateno mengambilnya dari pohon induk dan perlakuan yang khusus. Bedanya nama, dan yang cocok bagi Pak Kateno di Jombang ini adalah, di Wonosalam adalah Zanzibar yang banyak dikembangkan begitu. Jadi Ambon pun juga bagus dikembangkan di Indonesia, cuman di belahan bumi yang lain barangkali begitu, kabupaten yang lain. Cuma hanya perbedaan jenis nama aja ya. Nama tapi untuk cara-caranya itu sama semua. Untuk pengolahan, pemeliharaannya semuanya sama. Sama. Baik. Dan baik pemirsa, itu tadi sedikit bincang-bincang, tapi nanti akan ada perbincangan lagi tentang bagaimana setelah panen. Nah, untuk itu tetap di Konco Tani. Ayo maju Konco Tani. Ayo maju Konco Tani. Ayo maju Konco Tani. Tanaman cengkeh merupakan tanaman yang mampu tumbuh besar dengan tinggi mencapai 8-12 meter. Tanaman yang tergolong tanaman rempah ini mampu hidup bertahun-tahun dan berdaun lebat hijau agak kekuningan sepanjang tahun, baik saat musim hujan ataupun kemarau. Penantian untuk memanen cengkeh memang harus dijunjung dengan kesabaran. Bagaimana tidak, untuk dapat memanen cengkeh, para pegiat tanaman harus menunggu hingga 5 tahun lamanya. Bagi Anda calon penggiat budidaya tanaman cengkeh, tidak perlu khawatir setelah mengetahui informasi tersebut, karena kuantitas cengkeh yang dihasilkan sangat tinggi dalam sekali panen. Selain itu, proses panen juga dapat dilakukan berkali-kali pada satu pohon yang sama. Diketahui bahwa satu pohon dapat menghasilkan 3-5 kg cengkeh. Satu pohon cengkeh dapat dipanen 3-6 kali. Jarak waktu untuk memanen adalah 5-7 hari. Pemetikan atau panen harus dilakukan di waktu yang tepat. Jika pemetikan dilakukan lebih awal ataupun terlambat, maka cengkeh dianggap sebagai cengkeh yang kurang berkualitas. Proses panen cengkeh biasanya dilakukan dengan memetik bagian bunganya. Jangan sampai bunganya mekar, karena yang biasanya dibutuhkan adalah bunga yang kuncup. Cukup petik bagian bunganya saja tanpa mengikutkan ranting dan daunnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga pertumbuhan tunas tanaman cengkeh. Setelah memetik bunga, tempatkanlah bunga-bunga tersebut ke dalam keranjang atau wadah yang telah disiapkan. Menanam cengkeh juga dapat Anda lakukan dengan menggunakan pot sebagai lahan tanamnya. Tentunya hal ini sebagai tahap awal dari proses menanam cengkeh.
Masih di Konco Tani dan Sarah sekarang masih berada di Wonosalam Jombang bersama dengan beliaunya yaitu petani cengkeh Mbah Buang. Apa kabar Mbah Buang? Baik. Alhamdulillah. Dan Sarah juga ditemani dengan narasumber seperti biasa dengan Ketua Lembaga Pendidikan Sang Matahari ada Bapak Heri. Apa kabar Bapak Heri? Alhamdulillah. Iya. Gimana sudah mencium aroma cengkeh? Alhamdulillah. Mantap. Cengkeh Wonosalam memang kualitasnya bagus ya Pak ya. Nah tadi Sarah sudah melihat tentang pembibitan, pengolahan. Nah sekarang pasca panen nih. Panen ini seperti apa, diarahkan kemana, pemasarannya seperti apa? Nah Sarah perlu tahu nih. Mbak Buang bisa ceritakan nggak? Untuk panen cengkeh ini jujur saja menyerap tenaga yang banyak, utamanya tenaga perempuan, memberdayakan perempuan. Jadi mendapat penghasilan tambahan. Ya. Sedangkan marketingnya tidak susah karena petani ini jual butuh, maka ada pedagang pengumpul yang keluar masuk ke rumah-rumah petani cengkeh. Gitu. Jadi langsung didatangi. Iya. Kita nggak perlu ke sana ngasih kirim atau apa, enggak, malah didatangi. Dan pasti pedagang-pedagang pengumpul itu hafal siapa-siapa yang mempunyai kebun cengkeh. Dari pengumpul baru masuk ke pengepul. Begitu itu marketingnya. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Kalau misalnya ada budidaya lainnya harus dikembangkan seperti apa? Nah itu dapat informasinya dari mana kira-kira Pak? Nah begini, tentu pemerintah juga menyediakan prasarana itu, tapi sifatnya kan temporer. Nah kemudian di akhir-akhir ini ada lembaga yang bergerak untuk meningkatkan usaha-usaha pertanian, yaitu Sang Matahari. Sang Matahari, Lembaga Pendidikan Sang Matahari ya? Ya, dan anak-anak muda sekarang itu sudah tidak asing dengan gadget, sehingga browsing, kemudian menemukan Sang Matahari. Dia memberikan wawasan yang lebih luas tentang budidaya sampai pada marketingnya, bagaimana merawat tanamannya, cengkeh, terutamanya tanaman cengkeh itu bisa lewat lembaga-lembaga sebagaimana Sang Matahari. Simple, sambil tidur, sambil duduk, kalau perlu sambil jagongan, kita sih bisa belajar bersama. Waduh, keren banget. Nah, di sini juga sudah ada Ketua Lembaga Pendidikan Sang Matahari. Bisa diceritakan mungkin berbagi pengalaman untuk pemirsa yang ada di rumah juga, kira-kira seperti apa sih Lembaga Pendidikan Sang Matahari ini? Ya. Jadi di Lembaga Sang Matahari ini, para peserta itu kita berikan ilmu pengetahuan tentang agripreneur. Jadi ilmu agripreneur ini akan diimplementasikan dalam bagaimana proses bertani, berkebun yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pertanian. Jadi itu yang kita ajarkan, dan pada segmen kelas cengkeh, kemudian di sini hadir adalah peserta kami Mbah Buang. Ini beliau belajar tentang agripreneur yang semula belum mengetahui tentang bagaimana pemasaran itu secara tradisional. Lalu ketemu kami, kemudian kami berikan inspirasi, ilmu, pengetahuan tentang pemasaran secara digital, kemudian bagaimana meningkatkan produksi itu dengan menggunakan teknologi dan lain sebagainya, sehingga hasil panennya itu bisa meningkat. Nah, ini yang kita berikan kepada peserta didik, diantara salah satunya adalah Mbah Puan. Mbak Buang, ada kesulitan nggak sih ikut di Lembaga Pendidikan Sang Matahari? Di awal? Di awal? Iya. Setelah beberapa kali mengikuti, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, dan malah lebih pesat ya kemajuannya untuk dari hasil panennya, untuk pemasaran, penjualan, semuanya lebih satset gitu ya. Lebih seperti itu harapan kita semuanya, karena apa? Kita teknologi kan selalu berkembang. Betul. Jadi kita mengikuti perkembangan, tetapi butuh waktu. Itu butuh waktu. Tapi kita selalu untuk mengembangkan diri, tidak mengenal batas usia. Walaupun usia seperti saya berpikir milenial. Itu saja. Beliau ini, Mbah Buang ini milenial. Cara berpikirnya. Dalam berpikir adalah milenial. Orang milenial itu kan berpikir yang maju.
Betul. Nah itu ada pada pribadi Mbah Buang ini. Jadi beliau selalu gigih dalam bekerja, gigih dalam bertanam, gigih dalam untuk mencari ilmu pengetahuan. Wow. Sehingga berhasil seperti hari ini luar biasa. Kita lihat ada Betul. agropolis yang Luas. begitu luas kita tempati sekarang ini, dan di tengah hamparan perkebunan cengkeh. Betul. Ini milik Mbah Puang. Wah, dan juga hasil yang berkualitas tentunya ya. Keren banget. Satu lagi Apa? Mbak Sarah, bahwa kurikulum agripreneur yang kami ajarkan kepada para peserta ini lebih fleksibel. Artinya pendekatannya bukan hanya teori, tetapi ada teori, inspirasi, dan implementasi. Jadi ada praktek-praktek yang harus kemudian kita berikan, dan ada inspirasi-inspirasi yang kemudian kita sampaikan, tetapi ada ilmu yang bisa kita berikan. Wah, berarti lengkap ya. Lengkap gitu. sekali Lengkap. ya, sehingga siapapun bisa belajar dan bisa mendapatkan pengetahuan dari Lembaga Sang Matahari. Nah, ngomong-ngomong saya dengar apa itu cengkeh itu ada istilahnya. Istilahnya itu apa itu, Pak? Hasilnya emas hijau. Wah, emas hijau. Makanya kemarin tuh saya sempat dengar emas hijau, emas hijau. Emas hijau apaan sih gitu kan? Ternyata emas hijau adalah cengkeh ya, Pak ya. Oh. Karena harganya setara emas. Betul. Berarti tapi ini kira-kira kalau misalnya dicoba di rumah untuk mungkin nih para pemirsa nyoba dulu gitu bisa ya? Pak? Untuk ditanam di rumah atau apa di halaman gitu bisa. Untuk menanam di pot-pot Di bisa. pot-pot gitu bisa ya. Bisa. Luar biasa sekali. Tapi untuk bibitnya diperjualbelikan atau seperti apa? Kalau petani simpelnya punya pohon-pohon yang tua membibit sendiri. Bibit Tapi sendiri. Kebanyakan kalau kurang ya membeli dan disediakan oleh petani setempat. Jadi tahu kualitasnya, tidak usah karantina dan sebagainya. Oke, baik. Tapi lebih lengkapnya lagi sambil belajar juga mending ke Lembaga Pendidikan Sang Matahari. Ya. Baik pemirsa, nanti kita masih akan ada informasi lagi tentang perkebunan cengkeh. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Konco Tani. Ayo maju Konco Tani. Ayo maju konco tani. Ayo maju konco tani. Para petani cengkeh di mana saja Anda berada, marilah kita meningkatkan budidaya petani perkebunan khususnya dan petani pada umumnya. Lakukanlah dua hal. Yang pertama, kita harus meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala perintah dan larangannya ini. Kemudian yang kedua, mari kita belajar terus-menerus, walaupun usia sudah seperti saya 70 tahun ke atas, tapi saya masih berjiwa milenial mengikuti anak-anak muda. Terima kasih, semoga kita dapat melaksanakan dengan kesungguhan dan akhirnya kita bisa sejahtera lahir dan sejahtera batin. Ayo maju konco tani. Ayo maju konco tani. Cengkeh memiliki aroma yang sangat khas. Tentunya cengkeh juga banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Baik pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Konco Tani dan kita akan bertemu Konco Tani di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo maju Konco Tani.